Baik, ini standarnya di apa? Di skripsi saja standarnya ya, di skripsi. Meskipun ini sebenarnya bisa digunakan untuk tesis dan disertasi ya. Jadi di dalam metodologi penelitian itu secara istilahnya gitu ya, cara menyusun skripsi, cara menyusun tesis, cara menyusun disertasi itu semuanya sama. Ada di teknis karya tulis ilmiah atau teknis metodologisnya ya, metodologi penelitian seperti ini, seperti mata kuliah ini ya. Jadi di dalam kita itu skripsi, karena kita di skripsinya S1 ya, maka di dalam skripsi itu yang dianjurkan oleh mahasiswa S1 adalah pendekatan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Dipilih salah satunya ya. Jangan sampai dipilih dua-duanya. Kenapa? Karena itu nanti akan mumet kepada mahasiswa. Yang pertama itu, terus yang kedua, jadi mahasiswa ini adalah sebagai peneliti dasar ya, atau peneliti tingkat pertama istilahnya begitu. Jadi disarankan ya, dan sangat disarankan untuk memilih salah satunya saja, mau meneliti kualitatif atau kuantitatif ya. Jadi di sini yang bagian pertama yang saya akan praktekkan itu adalah cara membuat judul ya, cara membuat judul untuk yang kualitatif dan juga kuantitatif ya. Ya, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif ya. Nah, jadi di dalam judul itu ada beberapa poin ya, beberapa apa unsur yang harus dihafal di luar kepala oleh mahasiswa. Itu sifatnya wajib ya. Itu sifatnya wajib dihafal oleh mahasiswa ya. Yang pertama itu ada unsur variabel X ya, ditambah unsur kata penghubung, ditambah unsur variabel Y, dan ditambah unsur lokasi penelitian ya. Misalnya saya kasih contoh gitu ya. Pelaksanaan bimbingan Islam dalam membentuk moral, enaknya apa ya, akhlak aja ya, akhlak siswa di eh, S di MTS Al-Mardi ya, Pamekasan. Bentar ya, saya ini besarin, saya besarin. Nah, jadi secara singkat itu begini ya, secara singkat. Jadi kita harus perhatikan 4 unsur tadi untuk kualitatif ya. Yang pertama ada unsur variabel X ya. Terus yang kedua ada unsur kata penghubung. Terus yang ketiga ada unsur variabel Y. Dan juga yang keempat ada unsur lokasi penelitian. Ya. Oke, saya jelaskan lagi. Untuk variabel, variabel itu bisa berupa kata, ya. Untuk variabel bisa berupa kata atau frasa, ya. Frasa itu adalah mana Pak ini ada ya. Frasa itu paduan eh, lebih dari satu kata yang tidak bisa dipisah, ya. Misalnya pendidikan anak usia dini. Nah, itu misalnya seperti itu. Terus pondok pesantren, PLL, oke, dan lain-lain. Nah, jadi variabel itu terdiri dari berbentuk kata ataupun berbentuk frasa, ya. Tapi di sini adalah yang saya coba tampilkan di sini adalah sekali lagi untuk zaman sekarang ya. eh, Apa ya namanya ya, variabel itu untuk zaman sekarang 2025, variabel itu jarang yang menggunakan bentuk kata ya, tapi menggunakan bentuk frasa. Pak, kalau ingin menggunakan bentuk kata boleh, nggak ada masalah ya, terserah saja ya, terserah saja kepada mahasiswanya ya, mau seperti apa, yang penting intinya penelitian kita itu tidak membuat ruwet kita ya, tidak membuat ruwet mahasiswa atau peneliti, dan juga mahasiswa itu convert itu apa namanya?
apa namanya tenang dan cocok dengan judulnya seperti itu ya. Mari kita bedah satu-satu ini ya dari judul ini. Jadi yang dinamakan variabel X ini dihafalkan ya di luar kepala. Ini pasti ya, ini pasti ya. Yang pertama itu ada variabel X, jangan dipindah-pindah. Pak, kalau variabel X-nya di belakang nggak bisa ya. Karena urutan penelitian itu ya untuk S1 memang begini ya. S1, S2, S3 semuanya sama ya. Urutan variabelnya adalah dari variabel X ke variabel Y dan ya. Jadi variabel X dulu baru variabel Y. Jadi di sini adalah pelaksanaan bimbingan Islam itu di sini adalah variabel X ya. Terus kata penghubung seperti ini ya, dalam membentuk ya. Jadi kata penghubung itu yang akan menjadi eh, pengantar ya antara variabel X dengan variabel Y ya, seperti itu. Terus akhlak siswa ini adalah variabel Y-nya. Terus di ciri-cirinya seperti itu ya. Di MTS, nah ini adalah lokasi. Ya. Ini lokasi. Seperti itu. Jadi di sini untuk kualitatif ya, itu dihafalkan dari sekarang ya. Jadi begini, nanti kalau ada siapa mahasiswa lain ataupun anak kita bertanya, Pak ingin bertanya, mungkin kan pernah kuliah gitu ya, mau tanya penelitian seperti apa atau skripsi seperti apa, paling tidak kita tahu ya, meskipun tidak kita belum fasih, belum hafal gitu ya, paling tidak kita tahu ya, seperti itu minimal. Paling paling tidak kita ilmunya sudah tahu bagaimana yang pertama, bagian pertama itu bagaimana membuat judul. Nah, dari sini saja kan sudah jelas ya, ada variabel X, ada kata penghubung, ada variabel Y, dan juga ada lokasi penelitian. Dan ini tidak boleh apa ditambah ataupun dikurangi ya, karena ini yang akan menjadi apa namanya itu eh, penciri gitu ya, penciri bahwa judul kita itu adalah judul yang sudah benar ya, sudah valid, sudah jelas, nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada variabel X ya, ada kata penghubung, ada variabel Y dan juga ada lokasi penelitian ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini? Silakan kalau ada Terus, pertanyaan. Pak. Ya, nanti saya akan suruh buat satu-satu. Tenang aja. Saya akan apa? Ya, Coba praktekkan ya. Pokoknya dipikir dari sekarang. Jadi begini, ya. secara teknis ya. Pak, saya ingin meneliti tentang apa namanya keluarga. Nah, itu meneliti tentang itu kita anggapnya sebagai variabel X. Nah, meneliti tentang apa? Meneliti tentang keluarga. Yang akan diteliti apa keluarganya? Ya, keluarga yang bagaimana? Keluarga sakinah, Pak. Misalnya seperti itu. Nah, yang keluarga sakinah itu kita masukkan di variabel Y. Ya, seperti itu. Nah, itu nanti dari dua kata pemikiran seperti ini kita bisa merumuskan judul variabel X, menentukan variabel X dan juga variabel Y-nya ya. Setelah dapat menentukan itu baru kita bisa merangkai judulnya. Nah, tugasnya tinggal apa? Tinggal menambah kata penghubung ini ya. Tadi ingin meneliti tentang keluarga, Pak ya. Keluarga. Terus keluarganya kenapa? Ya, yang diteliti keluarga yang seperti apa? Ingin meneliti keluarga yang sejahtera, Pak, atau harmonis gitu ya. Sejahtera atau harmonis. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan gitu ya. Sudah kelihatan bahwa ini apa namanya? Bahwa ini adalah variabel X-nya ya sudah kelihatan begitu. Kita akan meneliti keluarga, Pak. Nah, kita anggapnya sebagai ini variabel X-nya dan juga ingin meneliti kesejahteraan keluarga ya atau keharmonisan keluarga. Sejah ya atau harmonis keluarga. Nah, kita anggap di sini adalah variabel Y-nya ya. Variabel Y tadi apa warnanya? Bentar. Oke. Nah, kita anggap sebagai variabel Y-nya. Nah, kita di sini butuh apa yang kurang? Yang kurang itu warna hijau dan warna ungu, ya. Yang kurang itu warna hijau dan warna warna ungu. Maka di sini kita harus tambahkan warna hijau di sebelahnya warna kuning, ya. Ingin meneliti keluarga kepada keluarga yang sejahtera, ya. Terus warna hijaunya ini ingin diisi apa, Pak? Itu sebenarnya yang mau diisi warna hijau itu terserah saja, ya.
terserah mau mengisinya seperti apa kata penghubungnya ya. Kata penghubung itu banyak dalam membentuk, dalam meningkatkan, dalam mengembangkan, dalam menyelesaikan, dalam apa lagi ya, untuk menyelesaikan atau untuk mengembangkan, untuk menyejahterakan dan lain sebagainya. Dan itu semuanya tergantung pada variabel X dan variabel Y-nya. Yang cocok untuk kata ini itu apa ya? Misalkan saya di sini memberikan contoh untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Sebelum sebelum diganti ya, kita tambahkan dulu sebelum diganti yang lain ini sebelum kita apa cocok-cocokan ya. Nah, ini untuk meningkatkan kita tambahkan dulu. Nah, ini tergantung pada kita ya, ingin menambahkannya seperti apa. Ini sembarang aja saya untuk meningkatkan ya. Terus yang ungu ya, kita tambahkan yang ungu di sebelahnya yang biru ini ya. Di sebelahnya yang biru. Yang ungu ini lokasinya di mana? Ingin meneliti di Desa Waru, Pak ya. Di Desa Waru. Misalnya seperti itu. Desa Waru, Pak Mekasan ya. Nah, ini kita sudah dapatkan yang warna ungu. Nah, gitu ya. Gampangnya begitu. Oke, sekarang kita baca ya. Kita baca judul ini apakah sudah pas atau tidak ya. Keluarga untuk meningkatkan sejahtera atau harmonis di desa Waru. Nah, dan ini kan belum apa namanya? Belum sinkron gitu ya, belum sinkron. Tapi kita sudah ketemu ya. Sudah ketemu variabel X-nya, kata penghubungnya, variabel Y-nya dan juga lokasi lokasi penelitiannya. Nah, sekarang kita pas-paskan ya. Kita pas-paskan dengan penambahan kalimat di masing-masing warnanya ya, di masing-masing warnanya. Jika tidak dibutuhkan penambahan kata, sorry ya. Jika tidak diperlukan penambahan kata, tidak usah ditambah. Jika diperlukan, silahkan ditambah seperti itu ya. Kita baca dari awal, keluarga untuk meningkatkan sejahtera atau harmonis di desa Waru ya. Jika kita rubah ke dalam penelitian gitu ya. Jadi kita begini, peran ini misalkan peran keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan apa? Misalnya anak, Pak. Ditambah anak di Desa Waru. Peran keluarga dalam untuk meningkatkan kesejahteraan anak di Desa Waru. Sudah ketemu kan jadinya. Tadi di sini kesejahteraan atau ke apa ini sebelumnya ya. Kesejahteraan dan harmonis kita kita ganti dengan kesejahteraan anak ya. Kenapa ada anak? Supaya terfokus lagi ya. Kesejahteraan apa? Ternyata yang diambil di sini adalah kesejahteraan anak. Apa kesejahteraan keluarga boleh atau kesejahteraan tetangga boleh ya. Atau kesejahteraannya siapa juga boleh. Dan di sini saya memilih untuk kesejahteraan anak ya, enggak. Dan ini pemilihan saya sesuai apa keinginan saya aja ya. Seperti itu. Nah, sehingga di sini sudah didapatkan peran keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan anak di Desa Waru Pamekasan ya. Dan ini boleh digunakan ya eh, untuk penelitian itu boleh seperti itu ya. Boleh digunakan dan juga boleh diajukan istilahnya begitu ke ketua prodi ya. Coba di sini kita baca lagi sing enak itu bagaimana. Peran keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan anak di Desa Waru. Kalau di sini saya kurang sedikit seret gitu ya dengan kata untuk ya. Kalau diganti dengan kata dalam gimana? Peran keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan anak di Desa Waru Pamekasan. Dan ini kata tadi ya, kata untuk kita ganti dengan kata dalam. Ya, yang penting gimana? Yang penting kita bacanya enak, secara akademik enak gitu ya, secara tulisan juga enak seperti itu. Ya, nah dari dua contoh ini semoga bisa menambah apa ya wawasan ya, menambah wawasannya mahasiswa gitu ya, tentang membuat judul penelitian atau judul skripsi yang simpel ya. Seperti itu. Ada pertanyaan dari sini? Bertanya, Pak. Nah, silakan. Ya, terima kasih. Untuk setiap variabel dari variabel X sampai variabel Y itu kalimatnya tidak terbatas, Pak. Umpama ada berapa kalimat gitu, ada 2 atau 3 gitu. Berapa kata gitu Tidak ya?
Iya, kata. Ya, jadi Seumpama, ya, 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 paham saya. Jadi misalnya variabel ya, X-nya itu sampai 3 kata atau 5 kata, begitu Pak ya, maksudnya. ya, Nah, jadi ya, begini Pak. Pak, ya nanti, jadi begini, dalam membuat judul itu nanti kita kembalikan lagi kepada dosen ya. Makanya saya bilang ini untuk S1 karena dianggap peneliti pemula ya. Jadi pengalaman memang sedikit. Nanti kembalikan lagi ke dosen ya. Setiap bimbingan itu bagaimana. Tapi di sini saya bisa pastikan tidak akan lebih dari 3 ya. Tidak akan lebih dari 3 ataupun maksimal 4 ya. Kalau maksimal 4 contohnya begini, bimbingan dan konseling ya. Ini bisa ya. Pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam dalam membentuk akhlak siswa. Nah, ini bisa. Ini 5 ya dengan kata dan ya. Ini 5, tapi kembalikan lagi kepada nanti pembimbing. Pembimbing itu akan menunjukkan ya bahwa variabel X ini atau variabel Y kita ini apakah nanti akan berbentuk frasa ya, ini Pak ya, akan berbentuk frasa atau berbentuk kata. Dan itu semuanya keputusan ada di dosen pembimbing karena dosen pembimbing yang akan mengerti arah dari penjelasan mahasiswa. Ya, seperti itu. Nah, ini namanya frasa, Pak ya. Bimbingan dan konseling ini kan bimbingan dan konseling Islam kan masih satu teori, Pak. Ya, masih satu teori, ya. Jadi di sini keberadaan variabel ini atau berbentuk kata bisa berupa kata dan frasa itu adalah semuanya tergantung dari kedudukan teori, Pak. Ya. Jadi bimbingan dan konseling ini kita bisa bimbingan konseling ini satu teori, Pak ya. Bimbingan konseling Islam bisa juga ini adalah satu teori, ya, seperti itu. Terus pelaksanaan bimbingan konseling Islam ini juga bisa satu teori, Pak. Dan itu semuanya tergantung kepada kemampuan dosen dan pengetahuan dosen. Seperti itu. Seperti itu, Pak ya. Kalau ini saya dikurangi lagi ya, misalnya seperti ini, pelaksanaan bimbingan Islam, nah ini bisa jadi satu teori, Pak. Ya, bisa jadi satu teori juga, seperti itu. Ini dibuang, Pak, pelaksanaannya. Bimbingan Islam dalam membentuk, boleh, nggak ada masalah. Ya, ya. Jadi, apa namanya, bisa dianukan jadi satu teori, seperti itu ya, bimbingan Islam. Tapi kalau cuma satu kata seperti ini, pelaksanaan bimbingan dalam membentuk yang dimaksud bimbingan ini bimbingan apa? Nanti akan jadinya seperti itu, Pak, kalau satu kata, ya. Kalau berupa kata jadinya seperti itu. Ya, makanya tadi saya bilang untuk zaman sekarang 2025 itu jarang yang menggunakan variabel berbentuk kata, ya. Seperti itu. Jarang ya. Seperti itu, Pak Alik ya. Oke. Tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Batasan-batasan antara antara variabel kata dengan variabel perasa itu batasannya dan perbedaannya di mana itu, Pak? Maksudnya apa? Variabel kata maksudnya? Perbedaan antara variabel kata itu batasannya sampai di mana dan Oh, variabel ya, ya, ya. perasa itu sampai di mana gitu. Ya, oke. Gini, Agar Pak ya. tidak, maksudnya maksud saya agar kita tahu, oh ini sampai di sini variabel kata, oh sampai di sini variabel perasa, gitu. Oke. Jadi begini, Pak Alik. Yang namanya frasa itu kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Dan itu tadi saya bilang, saya jelaskan lagi, itu semuanya tergantung pada proses bimbingan, gitu ya. Proses bimbingan nanti dosen itu mengarahkan variabelnya seperti apa, seperti itu ya. Karena dosen yang mempunyai pengalaman di bidang penelitian, Pak Alik ya. Jadi begini, jadi berbentuk kata atau frasa itu seperti kita tahu ya. Kalau kata pelaksanaan bimbingan Islam ya, pelaksanaan bimbingan Islam ini ada 3 kata ya. Kata pertama adalah pelaksanaan, kata kedua adalah bimbingan, dan kata ketiga adalah Islam. Itu Pak Alik ya. Maka kalau judul ini kita narasikan sebagai kata, secara otomatis variabel kita ada 3 variabel X. Begitu Pak ya. Seperti itu. Nah, kalau kita Oke, Pak. kalau kita jelaskan variabel kita sebagai frasa, maka frasa pelaksanaan bimbingan Islam ini adalah satu frasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sebagai dosen BPI, saya tahu teorinya pelaksanaan bimbingan Islam. Seperti itu, Pak. Nah, nanti kembalikan lagi ke dosennya. Coba kamu cari teorinya tentang pelaksanaan bimbingan Islam seperti apa.
pelaksanaan bimbingan Islam adalah. Nah, itu teorinya seperti itu, Pak, ya. Ya, dan ini pasti ada pelaksanaan bimbingan Islam, ya. Jadi pelaksanaan bimbingan Islam itu kalau yang saya pahami sendiri gitu ya, meski versi saya sendiri ya, itu adalah implementasi gitu ya, proses bimbingan yang dilakukan seseorang yang yang apa menyalurkan nilai-nilai Islam di proses bimbingannya itu, seperti itu ya. Jadi kalau kita pakai berbentuk kata seperti ini, maka judul kita di variabel X-nya saja itu akan ada 3 variabel X. Seperti itu ya. Jadi kita harus putuskan ya, mau mengambil nanti teorinya apa teorinya pelaksanaan ya, apa teorinya bimbingan, apa teorinya Islam, dan itu nanti akan ketahuan ketika nanti menyusun tujuan penelitian dan juga menyusun bab 2 gitu Pak ya. Seperti itu Pak Alik ya. Oke, siap-siap, Pak. Ya. Makasih. Nah, untuk sementara ini, kalau saya pribadi, karena zaman sekarang itu jarang yang menggunakan kata, Pak, ya, jarang yang menggunakan kata, karena kebanyakan menggunakan frasa udah, ya, seperti itu. Termasuk bab 2 sekarang sudah jarang yang menggunakan kata, ya. Misalnya bimbingan konseling dan itu tidak dipisah sekarang. Bimbingan apa, konseling apa, jika disatukan menjadi bimbingan konseling, nggak ada, sudah nggak seperti itu sekarang, ya. Jadi sekarang sudah menjadi satu. Begitu ya. Itu untuk kualitatif, ya. Untuk Oke, siap-siap. kuantitatif, ya, untuk kuantitatif, nah ini kita tinggal copy paste saja untuk S1 ya. Kita copy paste yang di situ, ya. Dan di sini kita tinggal menambahkan kata pengaruh atau hubungan, ya, karena ini skripsi, ya, sorry, karena ini skripsi. Kurang 10 menit lagi, ya. Jadi di sini kita tinggal tambah kata pengaruh atau hubungan nih untuk yang kuantitatif, ya. Dan di sini kata pengaruh atau hubungan, gitu ya, kita merahi. Sorry, kita merahi. Oke. Nah, kata pengaruh atau hubungan, ya. Jadi kita nanti di sini yang dirubah adalah kata penghubungnya, Pak, ya. Kata penghubungnya kita ganti untuk pengaruh itu pasangannya terhadap, sedangkan untuk hubungan pasangannya itu dengan, ya. Seperti itu. Jadi kalau memilih ya, saya merahkan lagi. Nah, ya. Jadi kalau memilih gitu ya, memilih kata pengaruh gitu ya, kita copy biar saya nggak ini. Memilih kata pengaruh. Nah, kita copy seperti ini ya. Misalnya Pak saya ingin apa ini mana ini? Bimbingan konselingnya. Waduh. Oh, benar ya udah. Nah, misalnya kita mau Pak saya memilih pengaruh Pak misalnya ya. Misalnya mau memilih pengaruh. Nah, kita hapus ini hubungannya dan ini apa kata penghubungnya untuk kata pengaruh itu adalah terhadap. Nah, ini kita hapus kata dengannya. Maka nanti akan ketemu judul seperti ini ya. Pengaruh pelaksanaan bimbingan Islam terhadap halak siswa di MTS Al-Mardiyah Pamekasan. Ya. Itu kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif cuman menambah merah ini dan mengganti yang biru menjadi merah ini. Ya. Yang ini ya, yang biru langit ini ya, menjadi kata penghubungnya diganti, ya kata penghubungnya. Nah, kalau kita ambil yang hubungan, nah gitu ya, nah, ini tinggal kata pengaruhnya kita buang, hubungan ya, ada ini terhadapnya kita buang karena hubungan hubungan itu kata penghubungnya dengan kata dengan ya. Jadi nanti judulnya akan berubah seperti ini. Hubungan pelaksanaan bimbingan konseling dengan akhlak siswa di MTS Al-Mardiyah Pamekasan. Ya. Nah, seperti itu kalau kuantitatif. Cuman menambah yang merah ini saja dan mengganti yang biru menjadi yang merah. Dan itu sudah deal istilahnya begitu Pak ya. Maka di sini nanti rumusan ininya ya untuk kuantitatif saya tulis saja menjadi nah ya pengaruh ditambah variabel X ya gitu ya. Ditambah variabel X copy taruh sini ya. Ditambah kata penghubung, kata penghubungnya di sini adalah kalau pengaruh itu kata penghubungnya dengan ya. Kata penghubungnya terhadap, sorry, terhadap. Ditambah variabel Y
sorry tadi ini ya, kata penghubung ini ya, warna hijau ya, bukan warna biru. Hmm. Ditambah variabel Y, ditambah lokasi penelitian. Ya. Nah, jadi begini untuk judul kuantitatif, gampang saja sebenarnya ya. Nanti kalau udah hafal dan bisa dipraktekkan di rumah, silahkan ya. Karena nanti UASnya begini aja, UASnya ya. UASnya nanti langsung membuat judul dan latar belakang ya. Nanti seperti itu, latar belakang dan tujuan ya. Karena kita kan cuman beberapa pertemuan ya. Ini untuk yang kuantitatif versi satu ya. Kuantitatif versi satu. Terus yang kuantitatif versi 2, oke. Kalau kita menggunakan kata hubungan ya. Jadi di sini hubungan ditambah variabel X ya. Ditambah variabel X ditambah ditambah variabel X ditambah kata penghubungnya apa di sini adalah dengan ya, dengan kita ganti di sini dengan ditambah variabel Y ditambah lokasi penelitian. Nah, begitu ya. Ini adalah cara membuat judul untuk skripsi, eh, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan ya sebagai acuan dasar di dalam menyusun judul penelitian. Oke, gampangnya begitu Pak ya.